Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Jadi dikabulkannya doa, kita dapatnya waktu mustajab itu tidak harus kita sengaja mengejar waktu itu untuk berdoa supaya dikabulkan Allah. Meskipun kebetulan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Islam azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, para pemerhati Roja, pendengar dan sahabat Roja semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur pada sore hari ini kembali dipertemukan dalam satu pertemuan yang insya Allah penuh dengan faedah ilmu yang akan kita simak bersama di sore hari ini. Dan ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, pada sore hari ini kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Bulughul Maram yang insya Allah akan disampaikan dan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Samsuddin LC MM Hafizallahu Ta'ala. Dan insya Allah pada sore hari ini beliau akan membahas tema dengan judul Salat Khauf dan tata caranya. Tentunya inilah pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama dan sangat bermanfaat bagi kita semuanya insyaallah, Allahumma amin. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda semuanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung di 021 823 6543. Nah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kami telah terhubung dengan Ustadz yang saat ini berada di Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar Cipayung, dan kita akan simak bersama. Kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal mashkuran.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Lembar doa, secarik permohonan hamba. أستجب لكم. Doa dari Al-Quran. Mohon ampunan dan rahmat Allah. Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Rabbku, sungguh aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak tahu akan hakikatnya. Jikalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Hud ayat ke-47. Lembar doa, secarik permohonan hamba. أستجب لكم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tanda ikhlas. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, tanda orang ikhlas adalah apabila ia ditegur, ia tidak menyangkal dan membela dirinya, akan tetapi ia terima dan evaluasi diri, seraya berucap, semoga Allah rahmati orang yang menunjukkan kesalahanku. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. عن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين رضي الله رضي الله الأربعون النووية. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niat, dan setiap orang hanya mendapatkan balasan dari apa yang diniatkannya. Barang siapa berhijrah semata karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa berhijrah karena tujuan dunia yang ingin ia peroleh, atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niat hijrahnya tersebut. Hadis diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Khushairi An-Naisaburi dalam kitab sahih keduanya yang merupakan kitab hadis yang paling sahih. الأربعون النووية. أبي حفص رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. Dari Abdullah bin Amri bin Al-As bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya, lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saudaraku seiman, sekarang ini ya terdengar berita katanya tahun 2023 akan terjadi resesi. Ya. Lalu bagaimana menyikapi berita-berita seperti itu sebagai seorang muslim? Apakah kita harus stres? Atau kita khawatir berlebihan? Atau bagaimana? Seorang muslim yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, dan beriman bahwasanya rezeki itu milik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yakin bahwa pertama, yang memberikan rezeki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan rezeki. Maka kewajiban dia seorang muslim adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita yakin bahwasanya kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah pasti berikan kepada kita jalan-jalan keluar dalam kehidupan. Maka ya, ketika kita mendengar berita-berita seperti itu, langsung kita ucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik wakil untuk kita. Demikian sikap seorang mukmin ketika mendengar berita-berita yang ya istilahnya membuat stres atau menakutkan atau mengkhawatirkan seperti itu. Ya, sebagaimana disebutkan Allah berfirman dalam surat Al-Imran, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang berkata kepada kaum mukminin, waspadalah, ya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah kalian kepada mereka. Apa yang terjadi? Ternyata kaum mukminin semakin bertambah keimanannya ketika mendengar berita yang mengkhawatirkan itu. Apa kata mereka? Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah, cukup bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik wakil, penolong buat kami. Jadi seorang mukmin itu ketika mendengar berita-berita yang mengkhawatirkan, justru malah bertambah keimanannya. Semakin tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Kemudian saudaraku sekalian, seorang mukmin juga harus sadar bahwa semua musibah yang menerpa semua akibat dosa-dosa manusia. Maka kewajiban kita hadapi berbagai macam musibah dengan istighfar. Ya. Yang menimpa manusia berupa misalnya resesi lah ataupun yang lainnya, semua akibat dosa kita. Maka kita senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah ampunannya, karena istighfar itu mengangkat bencana, menolak bencana, saudara. Allah Ta'ala berfirman,
Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan adab mereka selama mereka terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka terus istighfar, selama itu pula Allah tidak akan mengadab mereka, saudaraku sekalian. Sebagian orang ketika mendengar berita bahwa akan terjadi resesi tahun depan, malah menjadikan dirinya pelit, tidak mau sedekah, tidak mau infak. Dia tahan-tahan hartanya. Tentu ini perkara yang tidak benar. Ya. Kalau kita ingin dibantu oleh Allah, bantulah orang lain. Justru ketika kita mendengar akan muncul resesi, disitulah kita banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berinfak. Kenapa demikian, saudaraku? Karena sedekah pertama memberkahi harta Allah. Yang kedua, saudaraku, bahwa Allah senantiasa akan membantu seorang hamba selama si hamba membantu saudaranya. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya. Ya, justru ketika kita mendengar akan ada tahun resesi ini, yang kita pikirkan bukan menahan harta kita. Yang kita pikirkan bagaimana saya bisa banyak berinfak, banyak bersedekah supaya Allah berkahi harta saya. Ya. Kemudian di saat-saat kita sekarang sedang senang ini, banyak-banyaklah mengingat Allah. Supaya apa? Supaya Allah ingat kita saat kita susah, saudaraku. Iya. Sebagian disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di saat senang, Allah akan kenali kamu di saat susah. Nah, inilah saudaraku sekalian, jangan stres dengan berita-berita yang membuat kita khawatir. Tawakal kepada Allah. Ya, jadilah kita mukmin yang yakin akan janji Allah. Dengan tawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah, hati akan tenang, hati akan tentram biidznillah. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz, Afwan, saya mau bertanya mengenai maaf, saya mau nanya. Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Batik. Mau tanya Ustaz, apakah boleh seseorang ketika safar mengulangi sholat yang telah dijamak qashar, tapi pas sampai di rumah ternyata waktunya sholat berjamaah di masjid, Ustaz? Syukron, jazakallahu khair. Pertama, apabila kita telah di perjalanan telah menjamak qashar, misalnya jamak takdim, karena kita perkiraan khawatir akan tidak mendapatkan waktu asar misalnya. Tapi subhanallah, alhamdulillah, qadarullah, sampai di rumah pas asar masuk. Apakah perlu mengurangi? Jawab tidak perlu. Kenapa? Karena ia sudah menjamaknya di waktu awal. Yang perlu diketahui bahwa jamak itu bukan kekhususan musafir. Tapi orang yang mukim pun boleh menjamak dua sholat. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Kami mohon maaf ada gangguan teknis di audio dan kita akan simak pembahasan kajian ini bersama Ustaz. Itu tidak boleh diletakkan di samping kanan, samping kiri, ganggu orang di tengah supaya nggak ganggu orang. Coba sampai segitunya ganggu bom, mana mungkin? Makanya terorisme dan aksi terorisme itu hanya dilakukan orang-orang bodoh yang tidak mengerti tentang samahatul Islam, keindahan Islam, kebaikan Islam, kedermawanan Islam. Wadinul barakah, agama berkah. Kenapa? Karena agama yang mendatangkan kebaikan itu hanya Islam. Antum coba lihat, Pak. Ketika mengenal ajaran Islam, kemudian tidak ngerokok, barokah harta antum. Coba kalau sekarang rokok satu bungkus sehari 30.000 kali 30 hari berapa? 3 kali 3, 9. Masya Allah, makanya perokok itu nggak ada alasan untuk nggak bisa membayar anak sekolah. Oh, rokok aja bisa 900. Apa itu belum kalau 2 bungkus? Wadinul ihsan. Coba kebaikan Islam sampai idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kamu menyembelih, perbaikilah sembelihan kamu. Sampai di antara cara perbaikan di dalam menyembelih, ketika nyembelih kambing nggak boleh di depan kambing yang mau disembelih. Jangan diledek. Nih ya, lihat ini, nggak boleh. Ihsan kita itu ditutupin, masya Allah. Ihsan kita itu sampai pohon kita tidak boleh rusak, apalagi membabat hutan. Ya, orang yang menggundulin hutan yang sekarang ini mengakibatkan banjir, kemudian hewan-hewan hutan itu terlantar, tidak bisa berteduh. Monyet aja nggak ada yang bisa nggak ngerusak hutan. Berarti perusak hutan itu mentalnya lebih buruk daripada monyet. Itulah yang dikatakan oleh Allah, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat. Itu illegal logging, illegal mining, illegal fishing, termasuk illegal building. Bangun rumah itu harus ada kaidahnya. Wal hikmah, agama bijaksana, agama penuh dengan kearifan, keadilan. Wadinu fitratin, dan agama fitrah. Wadinul aql, karena tidak ada agama yang mengembangkan akal sehat manusia, bahkan melindungi akal sehat manusia, memelihara akal sehat manusia, akhirnya akal itu berfungsi pada porsinya, kecuali Islam. Makanya demi melindungi akal kita nggak boleh minum khamr, karena hilang akalnya. Saya tanya sama antum, apa bedanya otak sama akal? Ayo, silahkan dapat hadiah ini. Ayo. Apa bedanya otak sama akal? Pertanyaannya gini aja deh mas, terlalu ribet antum. Orang gila itu punya otak apa punya akal? Anak balik aja deh. Orang gila itu nggak punya akal apa nggak punya otak? Akal. Yang benar itu. Orang gila itu nggak punya akal apa nggak punya otak? Akal. Hah? Akal. Tapi punya otak. Benar juga itu. Iya, kambing aja punya otak nggak? Nah itu. Tapi dia nggak sholat. Jadi kalau orang itu punya otak, nggak punya akal, nggak sholat. Dia itu kalau punya akal, punya otak, sholat pasti itu. Pasti. Karena akal itulah yang menggiring manusia untuk memilah, tamyiz. Ini benar, ini nggak benar, ini hak, ini batil, ini maslahat, ini nggak maslahat. Termasuk kaitannya dengan tadi itu. Mabuk,
Hilang akalnya, bukan hilang otaknya. Kalau orang mabuk itu punya otak, punya. Orang gila punya otak, punya. Nggak hilang otaknya. Yang hilang apa? Akal kesadarannya. Termasuk orang ngantuk itu nggak punya otak apa nggak punya akal? Nggak punya otak apa nggak punya akal? Pertanyaannya saya balik aja. Orang yang tidur itu hilang otaknya apa hilang akalnya? Parah itu. Hilang akalnya. Otaknya masih ada. Gitu. Tapi nggak berfungsi. Dan al-aqlu itu di fil qalbi, akal itu di hati, seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas. Makanya Allah berfirman, fatakun lahum qulubun ya'qiluna biha. Apakah mereka itu punya hati yang bisa berpikir? Nah, berarti al-aqlu fil qalbi. Waswadinus salah, agama perbaikan. Makanya seluruh bentuk pengrusakan itu tidak akan bisa dinisbatkan kepada Islam. Kenapa? Islam itu agama kebaikan dan perbaikan. Makanya pribadinya dianjurkan untuk tiap hari, tiap saat memperbaiki diri. Secara organisasi memperbaiki diri. Secara umat memperbaiki diri, secara negara memperbaiki diri, secara masyarakat sosial memperbaiki diri. Karena umat yang cinta kebaikan dan kebaikan. Makanya menjadi muslim itu tidak cukup soleh baik, tetapi lebih dari itu adalah muslim bisa memperbaiki. Kalau soleh nggak bisa memperbaiki orang kanan kirinya, ku anfusakum wa alikum naro, nggak ada faedah untuk soleh sendiri. Tapi yang paling terpenting adalah muslih, yaitu memperbaiki. Makanya Zainab ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anuhlak wa fina salihun?" Apakah kita itu mungkin diazab oleh Allah dengan bencana sementara masih ada orang-orang soleh? Na'am idza kasural khabas. Iya, kalau kejahatan merajalela. Kenapa? Karena hanya ada orang baik, tidak ada orang yang memperbaiki. Makanya yang diperlukan orang itu memperbaiki. Wadinul falah, dan mengajak kepada keberuntungan. Makanya panggilan sholat itu apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu apa? Al falah. Ayo kepada keberuntungan. Dipanggil Pak Camat tadi bergegas-gegas, dipanggil Allah ngelelet. Gimana itu? Coba bandingkan yang manggil itu siapa? Allahu Akbar. Walaupun itu lewat lisan muadzin, itu yang muadzin nyuruh siapa? Rasulullah. Yang memerintahkan siapa? Allah. Makanya orang yang paling sukses adalah orang yang siapa? Bisa salat khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Makanya kalau orang sudah menyabet berbagai macam prestasi, keberhasilan, belum bisa sholat khusyuk, maka orang itu masih gagal. Gagal itu. Kesuksesan, keberuntungan puncak adalah antum bisa sholat tepat waktu, rukun syaratnya sempurna, khusyuk di dalam beribadah. Kadang lagi sholat udah mikir mudik, lagi sholat mikir macam-macam. Itu Allahu Akbar. Disetujui nggak sama Pak Imam? Parah. Nggak cair deh. Itu akhirnya nggak coba lo sholatnya. Ada orang yang sholat merencanakan mudik dari awal sampai akhir lengkap itu Pak. Itu Masya Allah. Apalagi Mas Reja merencanakan kawin. Masya Allah. Boleh takbiratul ihram sampai salam. Nah, ada apa lagi itu? Apa Mas? Apa yang meletus? Mic. Hah?
Oh iya, namanya anak SMP. Gitu ya. Wadinu syar'i al-islami. Jadi agama yang ngatur, syariat itu ngatur. Syariat itu hidup keteraturan. Makanya orang yang menolak syariat itu menolak hidup teratur. Makanya Pak, kalau kita itu bisa bilang dengan ilmu modern, syariat itu SOP loh. Coba bayangkan ketika antum mau sholat aja, SOP-nya dari mulai wudhu sampai selesai. Itu kalau konsultan itu bayar berapa antum? Keteraturan sholat 5 waktu. Dengan wudhunya, dengan tata caranya. Belum lagi puasa. Dari awal sampai akhir ada ru'yatul hilal. Nanti ada sekarang ini Idul Fitri. Dan dari mulai cara puasanya terbit fajar sampai terbenam matahari. Masya Allah. Ini adalah keteraturan yang sangat hebat. Makanya orang-orang yang mengikuti syariat itu hidupnya pasti akan lebih disiplin. Disiplin. Contoh aja Pak, kalau sholat antum mau nggak mau pasti istirahat. Iya nggak? Kalau zuhur istirahat nggak antum? Sholat nggak sholat? Iya. Subhanallah, ternyata Pak, orang itu hanya bisa bertahan untuk kerja itu cuma 5 jam. Makanya antum baca aja kaidah nyetir. Itu dibolehkan berapa jam? 4 sampai 5 jam harus istirahat. Antum cek juga. Dari masuk jam 8, 9, 10, 11, 12. Istirahat. Mau nggak mau. Karena apa? Otak manusia itu nggak bisa diperas lebih daripada 5 jam. Syarat otot manusia nggak bisa di ini pasti harus istirahat. Makanya antum nyetir, antum kerja, antum rapat. Ada waktu jeda. Nah, kalau antum mengikuti sholat diatur secara baik. Kenapa nanti istirahat asar? Karena kerja setelah duhur ini akan lebih minim kekuatan kita. Istirahatnya agak dipendekin lagi. Berapa 3 jam istirahat. Kan gitu. Habis itu pulang. Maghrib disedikitin rakaatnya 3. Karena udah ngopi, udah macam-macam mandi. Nah, dinaikin lagi tuh sholatnya 4 rakaat. Tidur ini ngantuk, yang lainnya godaannya banyak, subuh dikurangi lagi jadi 2 rakaat. Indah Islam. Antum tinggal ikut aja. Coba kalau antum bikin sendiri syariat, pusing nggak? Antum tinggal ikut, sami'na wa ata'na, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Tinggal ikut. Makanya kata Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, minallahi ar-risalah. Risalah itu datang dari Allah. Wa 'ala rasulil balagh, tugas Rasul itu menyampaikan, wa 'alaina taslim, kewajiban kita hanya pasrah. Itu jangan sami'na wa ngayilna, itu tapi sami'na wa ata'na gitu. Dan demikian Islam, agama yang Masya Allah kalau kita amalkan di dalam kehidupan kita. Coba aja bayangkan Pak, bagaimana Islam mengatur utang piutang, simpan pinjam, dagang, jual beli. Masya Allah. Indah. Coba kenapa Islam sangat keras sekali terhadap riba? Karena riba itu menyengsarakan. Makanya sampai Allah mengatakan, wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan sisa-sisa karena memengsarakan. Coba bayangkan Pak, segala sesuatu yang beranak itu pasti mengalami kematian. Apa saja yang mengalami beranak? Tolong sekarang tunjukkan yang nggak pernah mengalami mati apa? Kecuali 1, riba. Mana terus itu nggak pernah mati. Gimana ceritanya? Ada barang, ada sesuatu yang bisa beranak nggak mengalami kematian. Makanya pasti konslet. Makanya yang menimbulkan krisis
internasional, krisis dunia adalah di antara sekian faktor terbesar adalah sistem ribawi. Islam memerangi itu. Islam itu mengolah uang di dalam sektor-sektor real. Makanya Abdurrahman bin Auf ketika dia saat hijrah pertama kali di Madinah tidak memiliki apa-apa, beliau ditawari ini itu menolak. Duluni ala suq, tunjukkan mana pasar dagang. Itu caranya. Paham tuh? Oke. Oleh karena itu keindahan Islam yang ditawarkan kepada kita semuanya, di antaranya di dalam firman Allah, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Masya Allah, surat Al-Hajj ayat 78. Allah itu tidak menjadikan agama ini beban, kesulitan, masalah. Jadi agama itu menjadikan manusia menjadi hadir di tengah manusia menjadi bagian solusi, bukan menjadi masalah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Makanya kalau ada orang merasa riku, risih, merasa berat ketika beragama, itu pasti ada konsletnya. Entah dia dikalahkan oleh nafsunya, entah akal sehatnya tidak berfungsi, atau hidupnya bergubang dengan berbagai macam dosa maksiat sehingga keluarnya susah. Makanya Allah juga berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu litahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Masya Allah, itu hebat. Laisa 'alal du'afa, nah kalau kita lemah, wala 'alal marda, sakit, wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfikuna haraj. Jadi digugurkan. Rabbana la tuakhidna in nasina tuba. Orang sakit, orang sekarang dalam keadaan masyaqqah, kesulitan, digugurkan dari syariat. Benar indah. Coba anda melihat ketika orang musafir itu cenderungnya repot, sholat dikurangin, puasa digugurkan. Ketika kita dalam keadaan pingsan, dalam keadaan tidak sadar, bahkan gugur semuanya. Itu. Fattaqullaha mastata'tum. Bahkan ketika kita dipaksa sesuatu, maka akan digugurkan. Islam itu menuntut kita di dalam konteks beragama itu sewajarnya, beragama itu sesederhana mungkin, tidak ada pemberatan dan memberatkan, la dharar wa la dhirar. Kalau kita itu menggunakan agama asli yang telah diturunkan oleh Allah, beda dengan sekarang ada kepalsuannya, ada tambahannya, ada pengurangannya, kita sulit sendiri jadinya. Sehingga Allah juga menegaskan di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra. Lihat. Allah itu menginginkan kepada kita kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, tidak menginginkan kita kesulitan. Contoh aja, Pak. Minta maaf sama Allah dengan sama manusia, mana yang lebih repot? Pertanyaannya gini, boleh nggak kita baca istighfar sambil naik kendaraan? Tidur-tiduran. Coba antum minta maaf sama saya sambil naik kendaraan. Maafin ya. Ya apa lo? Kurang ajar banget. Apalagi minta maaf sambil tidur-tiduran. Maafin gue ya. Tapi Allah itu maha rahman maha rahim. Makanya hak antar manusia dibangun di atas kepelitan dan kesulitan. Hak antara Allah dengan makhluk hamba dibangun di atas kemudahan dan kemurahan. Apalagi Allah itu la ta'khudhu sinatun, walau enggak tidur, enggak ngantuk. Dan Rasulullah SAW menegaskan, Inna allaha yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahar. Allah itu membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail. Dan membuka tangannya pada waktu siang hari untuk menerima taubat yang salah pada waktu malam hari. 24 jam. Makanya
Antum kalau sampai mati masih bawa dosa, itu keterlaluan. Gimana? 24 jam. Allah maha murah, maha mudah. Ibarat kasar ada orang kaya raya mengatakan orang sekitarnya, wahai saudara-saudaraku, silakan makan minum di rumah saya 24 jam. Kok ada yang kelaparan? Siapa yang salah? Sementara Pak lihat, Allah maha rahman rahimnya. Salah atau kesalahan manusia 70 tahun lebih bisa dihapus dengan taubat 1 hari. Coba 1 hari kebaikan, bandingkan dengan manusia. Kebaikan kita 70 tahun kadang-kadang dihapus cuma apa? Dengan kesalahan sehari. Apalagi mama istri itu. Wah, dengan mudah, nggak pernah saya lihat kamu baik selamanya. Masya Allah, selamanya lagi. Itu. Ma ra'aitu minka khairan qattun. Dan bandingkan Allah. Makanya hamba dengan Allah dan lebih daripada itu seperti seorang anak dengan orang tua, sang ibu maha pengasih penyayang. Ketika melihat anaknya salah dikerasin supaya dia tidak mendapatkan bahaya, mendapatkan keburukan, sampai akhirnya diusir dari rumah. Marah besar. Karena demi sayangnya, demi kebaikan masa depannya. Tapi anak yang soleh ini kembali mengetuk pintu sang ibu. Berkali-kali sambil merengek, sambil meminta maaf, sambil terus mengetuk, nggak mungkin nggak dibukakan. Allah maha pengasih, maha penyayang, lebih daripada ibu kepada anak. Makanya jangan putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Insyaallah. Makanya yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Kenapa? Allah membangun syariat ini fleksibel, mudah, lentur. Wa khuliqal insanu dha'ifa, karena tahu manusia itu lemah. Coba maksudnya sakit dikit, nggak bisa berdiri. Manusia itu lemah. Jadi di antara makhluk yang paling lemah itu dilihat manusia, Pak. Yang paling terkuat kan malaikat. Di bawahnya jin. Dua-duanya bisa terbang. Antum jatuh iya. Terbang ya butuh bantuan pesawat. Kenapa? Wa khuliqal insanu dha'ifa lemah. Kelemahan kita subhanallah, lapar dikit, langsung lemas. Kelemahan kita malam gelap, mata nggak bisa ngelihat. Kelemahan kita kadang-kadang karena hawa dingin harus pakai selimut. Itu menunjukkan wa khuliqal insanu dha'ifa lemah. Insyaallah ya. Makanya inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, itu bahwa setiap kesulitan itu Allah akan berikan kemudahan. Dan hadis Rasulullah SAW, inna dina yusrun, agama ini adalah mudah. Walan yushadad dina, tidaklah ada orang yang sekarang memperas tentang agama. Ahadun illa ghalabau, pasti kalah. Fasaddidu, berusahalah baik. Waqaribu, kalau nggak bisa berusaha mendekati kebaikan itu, Pak. Jadi antum jangan patah arang. Ana juga nggak seperti kayak fulan, kayak ustadz. Islam indahnya, Pak. Wasaddidu, berusahalah benar. Kalau nggak bisa, waqaribu, mendekati. Kalau seandainya saya sekarang ini belum bisa khusyuk banget, mending saya datang ke masjid sholat. Kalau saya sekarang belum bisa infak 50.000, mending masih 22.000. Terus waqaribu wa abshiru, berilah kabar gembira. Artinya di dalam beragama itu jangan pilih susahnya, jangan sekarang dengar sulitnya, jangan gak enaknya. Wa abshiru wasta'inu bil ghadwah. Ibarat beragama ini seperti safar. Orang itu kalau emang sekarang bisa pergi pagi-pagi, kenapa kesiangan? Kalau kita sekarang ini bisa cepat-cepat, kenapa kita itu ngelambat?
Kalau kita sekarang ini bisa segera, bahkan nggak nunggu pagi, malam pun sudah berangkat, kenapa kita harus males, nunda-nunda? Al-qasda di dalam apapun yang sederhana, yang tengah. Nggak ada at-taksir, keteledoran, nggak ada berlebihan, sedang, ya. Kayaknya Rasulullah juga mengatakan ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatu samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang hanif, lagi toleran. Itu soal kaitannya dengan beragama. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang terakhir, yassiru, permudahlah, wala tu'assiru, jangan mempersulit. Wabashiru, dan beri kabar gembira, wala tunaffiru, jangan bikin orang lari, ya, karena kita ini sedang mengajak, sedang merayu. Coba bayangkan Pak, bagaimana sales itu merayu orang beli barang, sampai orang yang sudah punya odol beli odol lagi, sudah punya udah punya barang masih beli lagi, karena saking baiknya. Bukankah Islam lebih patut untuk kita tawarkan lebih baik daripada odol, sikat, barang-barang kebutuhan harian? Tuh, ya, wallahu a'lam. Silakan, mungkin kita buka tanya jawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan saat di kesempatan sore hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama tentang salat khauf dan tata cara yang telah disampaikan oleh Ustaz. Untuk itu kami ajak Anda semuanya untuk berinteraksi soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Kita akan angkat pertanyaan pertama melalui telepon terlebih dahulu, dan kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan Bapak atau Ibu. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ini dengan Pak Sugono di Jawa Timur, Ustaz. Pak Sugono di Jawa Timur. Silakan Pak Sugono. Iya, saya mau tanya tentang sholat tahajud. Dirutinkan, apa itu tidak termasuk perbuatan berlebihan? Bagaimana? Mohon maaf Bapak, diulang kembali. Untuk sholat tahajud, saya rutinkan setiap malam, apa itu tidak termasuk berlebihan? Baik. Ya, terima kasih Pak Sugono atas pertanyaannya, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa sholat tahajud itu termasuk sunnah muakkadah. Dan bahkan Rasulullah tidak pernah meninggalkan witirnya, baik dalam keadaan safaran wa hadara, baik dalam keadaan safar apalagi muqim. Justru Rasulullah SAW khusus untuk dirinya wajib, fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Oleh karena itu, orang yang merutinkan tahajud merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan, disuruh oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salih." Utama penanya, membiasakan tahajud merupakan perkara yang sangat dianjurkan oleh Islam. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Autiru ya ahlal Quran, autiru, wahai penghafal Al-Quran, witirlah." Bahkan tidak ada suatu perkara yang patut untuk kita iri kecuali dia. Di antaranya adalah rajulun qara'a al-Quran ana al-laili wa ana an-nahar.
Orang yang menghafal Al-Quran dan bisa dibaca pada tengah malam dan tengah siang. Sehingga warattilil Qur'ana tartila. Dan Allah juga menegaskan inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakinya itu kadang sampai memar, bahkan pecah berdarah. Ketika diingatkan oleh salah seorang istrinya untuk istirahat, beliau menegaskan malah afala akunu abdan syakura. Apakah kamu enggak senang kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini soal tahajud, wallahu a'lam. Ada lagi? Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban Pak Sugono, mudah-mudahan dapat difahami. Dan kita akan pertanyaan berikutnya, mulai telepon kembali di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Di Tangerang, dari Ibu Aida. Ibu Ayah. Aida. Bu Aida, silakan Bu Aida. Ini mohon pencerahannya Ustadz. Begini loh, saya kan kumpul dalam satu keluarga besar gitu ya, di rumah itu keluarga besar. Terus ada satu keluarga itu kalau setiap sholat fardu ini dalam rakaat kedua setelah iktidal itu baca kunut. Terus saya nanya, kok ada kunut kan gitu ya? Terus jawabnya kan Rasulullah itu setiap sholat fardu itu baca kunut. Dan saya kan belum paham gitu apa ini. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, terima kasih Bu Aida. Ya. Jazakumullahu khairan. Wa jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Soal kunut ini merupakan khilafiyah klasik yang terus menjadi masalah yang diputar ulang. Ya, kunut. Ya, nanya kunut tadi ya. Intinya gini, kunut itu yang syar'i, yang dianjurkan itu ada dua, yaitu kunut nazilah sama kunut witir. Adapun kunut subuh itu dikatakan oleh para ulama, bukan dikatakan, ditegaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari. Abu Malik ini punya bapak seorang sahabat. Dia bertanya, "Ya abati, sallaita khalfan nabiyyi wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali sanawatin fil Iraq, hal yaqnutun?" Wahai bapakku, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berarti ini bapaknya panjang umurnya. Nemui Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apakah mereka itu sholat subuh pakai kunut? Beliau menjawab di dalam riwayat yang diturunkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, "Ayya bunayya muhdatsun," wahai anakku, itu perkara diada-ada. Dalam riwayat bagi yang jadi imam untuk sholat subuh, apakah kunut atau tidak? Ya enggak. Karena itu tidak ada tata caranya, tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya. Tapi kalau kita bermakmum dengan orang yang kunut, apa sikap kita? Sikap kita mengikuti mereka, karena berdasarkan hadis Rasulullah, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi." Imam dijadikan untuk diikuti. Termasuk dalam hal yang salah. Di sana ada kesalahan yang lebih fatal. Kita ikut atau enggak? Ikut. Contoh, ada imam yang tidak atau lupa sholat tasyahud awal berdiri, enggak pakai sholat tasyahud. Kita ikut enggak? Ikut.
Salah nggak buat kita? Salah. Oke, imam lupa, tapi antum kan enggak. Tapi tetap ikut, kenapa? Walaupun salah, karena imam dijadikan untuk diikuti. Anak tanya sama antum. Salat maghrib dengan 3 tasyahud. Rakaat pertama tasyahud, rakaat kedua tasyahud, rakaat ketiga tasyahud. Salah nggak itu salat? Salah. Batal nggak kalau antum lakukan itu? Tapi karena antum ngikutin imam, dapatnya rakaat terakhir, bahkan rakaat keduanya itu dapatnya sudah sujud, berarti antum dapat sholat 3,5. Pertanyaannya, aman, sholat maghrib 3,5 sah nggak itu? Hah? Kalau nggak ikut imam boleh nggak? Nggak boleh. Antum menemui rakaat kedua sudah ruku, sami Allahu liman hamidah, malah sujud. Antum ikut nggak masuk? Ikut. Masuk yang ketiga, bagi antum rakaat berapa? Pertama tasyahud, rakaat kedua tasyahud, rakaat ketiga tasyahud. Iya nggak? Kita lakukan itu nggak? Iya. Salah nggak kalau kita sholat sendirian? Tidak menjadi salah karena kita ngikutin imam dong. Paham tuh? Itu udah paling sahih. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ustaz, saja bentar diberikan Ustaz, dan mohon maaf Ustaz, mungkin sedikit kami ingin sampaikan pertanyaan dari Ibu tadi, Ibu Aida adalah di mana anaknya mengerjakan sholat fardu setiap waktu Ustaz dengan melakukan qunut di rakaat kedua Ustaz. Itu yang ditanyakan, yang kami simak tadi Ustaz. Mungkin Ustaz bisa memberikan jawaban Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, itu nggak ada syariatnya, ya. Intinya imamnya nggak ada, ya. Dan kata Imam Ahmad, iyyaka wal qaul laysa laka imamun. Waspadalah terhadap antum berpendapat yang tidak memiliki imam sebelumnya. Apalagi ini agama sudah final. Bahkan 4 madhab, bahkan kalau kita tambah Al-Auza'i, madhab An-Nakhai, madhab yang lainnya, nggak ada satupun di antara para ulama yang sekarang ini kunut pada setiap rakaat yang kedua. Ya. Kalau seandainya ada itu nazilah itu pun dilakukan pada setiap rakaat. Nah, tentang letaknya apakah sebelum ruku atau setelah ruku itu ada khilafiyah di antara para ulama. Itu aja ya, wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Kita akan angkat satu pertanyaan kembali melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan, dengan siapa? Bapak atau Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan berada di mana? Sama Ibu Juju di Saranten. Ibu Juju di Saranten. Di Saranten. Ya, silakan Ibu Juju. Ya Pak Ustad, upami abdi pun kapung kembali di sehat mapan upami dengan doa itu sambil. Maaf Ibu, mungkin bisa pakai bahasa Indonesia saja Ibu. Ya, pakai bahasa Indonesia. Dulu saya ada waktu lagi sehat. Saya kan kalau berdoa itu pas sambil sujud kan. Kalau sekarang saya tuh nggak bisa Pak Ustad, jajan hal-hal nggak salah duduk di sholat lagi pakai kursi. Gimana itu salah kalau saya misalnya berdoa itu sah tidak kalau sampai tidak sujud gitu Pak Ustad? Baik. Ya. Kita bisa Pak Ustad. Iya Ibu, terima kasih Pak Ustad. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin jelas pertanyaan beliau. Beliau dahulu sering sholat dalam keadaan ketika sedang sehat dalam keadaan sujud, dan sekarang beliau sudah tidak lagi mampu sujud. Apakah masih sah doanya Ustaz ketika dalam sujud? Silakan Ustaz. Ya, ini adalah uzur, dan inilah keindahan Islam, di mana
Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan kamu. Makanya ketika Rasulullah mendapati seorang yang sholat dalam keadaan sakit, Rasulullah mengatakan, sholli qa'ima, sholatlah sambil berdiri. Fa illam tastati fa qa'ida, kalau memang enggak mampu sambil duduk. Fa illam tastati fa ala jambin, kalau enggak maka sambil tiduran. Intinya Islam itu agama yang dikatakan oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tentang apakah kualitas atau bobot atau kebaikan sama dengan sujud normal dan tidak normal, sama. Yang beda itu kalau seandainya kita itu sholat sambil duduk dalam keadaan apa? Dalam keadaan sehat, dan itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib dan dilakukan dalam keadaan dia itu tidak sehat alias sakit, maka pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama. Oleh karena itu, inilah faedah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memiliki satu kebiasaan kemudian dia sakit atau uzur, maka ditulis seperti dia itu dalam keadaan sehat dan tidak uzur. Masya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin pertanyaan terakhir, Mas, ya. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir melalui chat WA yang sudah masuk dari pendengar kita. Ya, akan kami angkat satu pertanyaan, Ustaz, dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertanya, Ustaz, salat apakah yang bisa dikerjakan ketika dalam salat sunnah, apakah Ustaz yang bisa dikerjakan ketika sedang safar, Ustaz? Silakan, Ustaz. Salat sunnah ya, gimana? Salat sunnah ketika safar yang pertama adalah duha. Karena kata Abu Hurairah, Rasulullah memberikan wasiat kepadaku tiga, an utira qabla an anam, witir sebelum tidur. Wa an asuma thalathata ayyamin min kulli syahrin, saya puasa 3 hari setiap bulan. Wa nusalli raka'atid duha, dan saya salat 2 rakaat duha. Ini yang tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Hurairah dan juga Abu Bakar dalam keadaan muqim maupun safar. Adapun orang yang sekarang dalam keadaan safar yang ingin tahajud, tahajud itu jenis qiyamul lail. Qiyamul lail itu bisa salat qiyamul lail secara mutlak, tapi kalau dia dalam keadaan safar cukup witir. 2 salam, 2 salam, 2 salam, diakhiri dengan yang ganjil 1. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dalam keadaan safar tidak melakukan tahajud, tapi hanya witir. Oleh karena itu, orang yang sedang dalam keadaan safar hendaknya cukup mempertahankan witirnya dan tidak tahajud. Maksudnya tidak salat niat qiyamul lail secara mutlak, tapi niatnya adalah witir, dan witir itu paling sedikit 1, dan paling banyak yang dilakukan oleh Rasulullah 11 raka'atan, 11 atau 13 rakaat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan, Ustaz. Dan pertanyaan dari penanya kita melalui chat WA adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada sore hari ini, Ustaz. Sebelum kita tutup kajian yang penuh dengan faedah ilmu yang telah antum sampaikan, kami meminta kepada antum untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah, kita baru muqaddimah untuk menyoal salatul khauf, di mana salatul khauf ini termasuk keindahan, fleksibilitas dan kebaikan Islam yang diberikan kepada umatnya. Di mana salatul khauf ini mengandung keringanan 2, rukhsah 2, yaitu salat qasar dan sekaligus khauf ketika perang. Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsudin LCMM Hafizallahu Ta'ala atas waktu yang telah beliau berikan di kesempatan sore hari ini dan juga materi yang telah beliau sampaikan serta jawaban-jawaban yang telah beliau paparkan untuk kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas yang telah diberikan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau di sana, meluaskan keimanan beliau, dan semoga Allah mudahkan bagi kita semuanya untuk bisa kembali menyimak kajian bersama beliau di majlis ini, insyaallah. Allahumma amin. Ikhwan Islam azani Allah wa iyyakum. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami Kru Roja Celengsi dan rekan-rekan kami di Masjid Islamic Center Ibnu Hajar yang telah bekerja sama untuk menghadirkan acara ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk mereka semuanya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan juga untuk Anda semuanya ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dan dimudahkan kembali untuk berjumpa di kajian-kajian berikutnya. Kami sampaikan kepada Anda semuanya, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Akhir kalam kami mohon undur diri dan mohon maaf dalam penyajian ini kalau masih terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.